selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Untuk absen hari ini, siapa yang tidak hadir? Tidak ada. Alhamdulillah, berarti masuk semua ya? Ya. Oke. Untuk materi matematika hari ini kita akan mempelajari tentang macam-macam bilangan. Nah, sebelum kita melanjutkan ke macam-macam, kita harus lebih tahu apa itu bilangan. Ada yang sudah tahu bilangan itu apa? Belum ya? Bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan untuk pencacahan dan pengukuran. Atau lebih singkatnya, bilangan itu adalah sebutan untuk menyatakan banyak dan jumlah dari sesuatu. Dan bilangan itu biasanya disimbolkan dengan angka ataupun dengan lambang bilangan. Jadi sebelum berlanjut ke macam-macam, kita harus lebih tahu dulu apa itu bilangan. Dan selanjutnya kita baru membahas tentang macam-macamnya. Untuk yang pertama yang akan kita bahas yaitu bilangan bulat. Ada yang tahu apa itu bilangan bulat? Tidak. Bilangan bulat merupakan himpunan bilangan negatif bilangan 0 dan bilangan positif. Nah, dari sini sudah ada yang tahu yang dimaksud dengan bilangan negatif, bilangan 0 dan bilangan positif? Belum ya. Ini bilangan bulat 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kalau seperti ini gimana Bu bisa menandakan mana bilangan negatif, mana bilangan 0 dan mana bilangan positif? Kita gunakan garis bilangan seperti ini. Nah, untuk bagian dari 0 ke kiri itu kita namakan dengan bilangan negatif. Karena, kenapa Bu negatif? Kita di depan angka ada tanda min. Maka ini yang disebut dengan negatif. 0 ini ya bilangan 0. Dan dari 0 ke kanan kita sebut dengan bilangan positif. Contoh min 3 ditambah 2 sama dengan, kalau kita tidak bisa langsung menjawab, kita gunakan garis bilangan. Nah, bagaimana Bu? Karena ini tanda plus berarti jalannya ke kanan. 1, 2. Jadi, min 3 ditambah 2 sama dengan min 1. Seperti itu untuk bilangan bulat. Nah, dan untuk yang pembelajaran kedua yaitu tentang bilangan prima. Bilangan prima. Apakah sudah ada yang tahu bilangan prima itu apa? Belum ya? Bilangan prima ini merupakan bilangan yang tidak bisa dibagi dengan bilangan apapun, kecuali bilangan itu sendiri dan satu. Yang termasuk dalam bilangan prima itu yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Karena sudah dibilang bilangan prima itu tidak bisa dibagi dengan bilangan manapun,
maka dimulai dari angka 2. Kenapa tidak 1, Bu? Karena 1 ini hanya bisa dibagi dengan dirinya. Hasilnya 1. Nah, kalau 2 ini bisa dibagi dengan 1, bisa juga dibagi dengan dirinya sendiri. Jadi, bilangan prima itu memang memang tidak bisa dibagi dengan bilangan manapun kecuali dirinya sendiri dan bilangan 1. Oke. Untuk yang ketiga, untuk yang ketiga ini bilangan yang kita bahas yaitu tentang bilangan asli. Apakah sudah ada yang tahu bilangan asli itu seperti apa? Belum juga. Bilangan asli itu adalah bilangan yang termudah ya. Karena bilangan asli ini sudah sejak dulu ya. Secara logika, bilangan asli ini merupakan himpunan dari termudah. Dari bilangan asli ini kita bisa menghitung, bisa membilang. Contohnya dari bilangan asli itu yaitu bilangan positif dari angka 1 ke atas. Contoh dari bilangan asli yaitu 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, bilangan asli ini untuk mengungkapkan, menghitung dan lain sebagainya kan. Jadi contohnya itu nih, 2 buah apel ditambah 3 buah apel sama dengan 5 buah apel. Karena bilangan asli itu bilangan termudah yang bisa dipelajari manusia sejak dini, jadi bilangan asli itu adalah yang terbaik karena yang paling sederhana untuk kita pelajari. Nah, untuk bilangan selanjutnya yaitu bilangan cacah. Bagaimana kalau dengan bilangan cacah? Apakah ada yang sudah tahu? Belum juga. Bilangan cacah ini merupakan bilangan yang terdiri dari bilangan positif dan 0. Kalau tadi bilangan cacah dimulai dari angka 1, bilangan asli tadi dimulai dari angka 1, maka bilangan cacah ini dimulai dari 0, baru 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bilangan cacah ini hanya menambahkan angka 0 untuk di depan satunya. Hanya berbeda 0 dengan bilangan asli tadi. Sama seperti bilangan asli, bilangan cacah ini untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan sebagainya. Kita ambil contoh yaitu berapa ya? 345 misalnya. Kita tambahkan dengan 14 sama dengan 9, 5, 3. Bilangan cacah dengan bilangan asli itu saling berkaitan dan termudah untuk kita pelajari. Setelah bilangan cacah, ada bilangan Romawi. Apa sudah ada yang tahu Romawi itu seperti apa? Belum. Bilangan Romawi ini merupakan sistem penomoran yang berasal dari Romawi kuno menggunakan huruf Latin yang melambangkan angka numerik. Contoh dari bilangan Romawi yaitu seperti ini ya. Angka 1 seperti ini, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10, seterusnya.
Bu, kenapa 4 dia bikin seperti itu? Karena 5-nya seperti ini, maka kalau 4 kita tambahkan 1 di depannya. Jadi 5 kurang 1 jadinya 4. 7 dan 6. Kenapa 0 seperti itu, Bu? Karena ini 5 ditambah 1 jadinya 6, 7. Dan untuk 9, 10, 11, 12 dan seterusnya sama. Karena ini 10, maka dikurang 1 seperti ini jadinya 9. Karena ini 10 ditambah 3 di sebelah kanannya jadinya 13. Seperti itu huruf Romawi ya. Nah, untuk bilangan selanjutnya yaitu kita pakai bilangan pecahan. Siapa yang sudah tahu bilangan pecahan di sini? Belum ya? Bilangan pecahan ini merupakan bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Seperti ini contohnya. 2/3, terus 5/7, dan sebagainya. Angka yang di atas ini disebut dengan pembilang, dan yang di bawah ini penyebut. Biasanya angka pembilang ini lebih kecil dari angka penyebut. Nah, dalam bilangan pecahan ini ada penjumlahan dengan sesama penyebut, berbeda penyebut, dan sebagainya. Nah, di sini kita ambil contoh untuk pecahan beda penyebut. Seperti 3/4 ditambah berapa ya? 2/5 sama dengan, kita samakan dulu penyebutnya. Gimana cara cari penyebut? Kita cari faktornya. 4, 8, 12, 16, 20, 24. Lalu kita cari yang 5. 5, 10, 15, 20, 25. Nah, karena di sini sudah ketemu yang sama, kita pakai 20. Gimana untuk mencari pembilangnya, Bu? Gitu. Gini, 20 dibagi 4 hasilnya 5. 5 dikalikan 3, jadi 15. Sama di sini juga 20 karena sudah kita cari pemfaktorannya. 20 dibagi 5 sama dengan 4 dikali 2, jadi 8. Kita jumlahkan 15 ditambah 8, 23/20. Apakah bisa diperkecil, Bu? Bisa. Berapa? Jadinya 1/3/20. Kok bisa, Bu? Iya, karena 1 kali 20 ditambah 3. Jadi seperti ini nanti. 23/20. Begitu cara mengecilkan pecahan, menyederhanakan pecahan. Dan untuk yang selanjutnya yaitu tentang bilangan kuadrat. Sudah ada yang tahu bilangan kuadrat itu seperti apa? Bilangan kuadrat itu merupakan bilangan yang dihasilkan dari bilangan merupakan hasil dari perkalian dari suatu bilangan dengan bilangan itu sendiri yang dikalikan sebanyak 2 kali dan disimbolkan dengan pangkat 2. Contoh dari bilangan kuadrat yaitu 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, dan seterusnya. Nah, untuk bilangan kuadrat itu merupakan hasil dari perkalian bilangan itu sendiri, maka 3/2 sama dengan 3 kali 3, bukan 3 kali 2. Jadi 3/2 sama dengan 9. Nah, contoh lainnya seperti 6/2 sama dengan 6 kali 6, bukan 6 kali 2. Jadi 6/2 hasilnya adalah
36. Nah, selanjutnya yaitu tentang bilangan genap. Sudah tahu tentunya kan bilangan genap itu seperti apa? Ya, bilangan genap itu merupakan bilangan yang habis dibagi dua. Contoh bilangan genap itu sendiri yaitu 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Kenapa bilangan genap itu habis dibagi dua? Karena seperti ini, 2 dibagi 2 sama dengan 1. Dia habis. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Tidak ada pecahan ya. Dan untuk selanjutnya yaitu bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil ini berbeda dengan bilangan genap. Bilangan genap itu habis dibagi 2, dan kalau bilangan ganjil itu tidak. Contoh dari bilangan ganjil yaitu 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Bilangan ganjil tidak bisa dibagi 2 itu memang benar, karena kalau 3 dibagi 2 itu hasilnya 1,5. Dia tidak habis. 5 juga dibagi 2 nggak habis. Jadi memang kalau bilangan ganjil itu tidak bisa dibagi 2. Nah, dari hasil semuanya tadi, pembelajaran macam-macam bilangan tadi, apabila ada penyampaian dalam menjelaskan, ada yang tidak baik, kesalahan kata dan yang sebagainya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.